Motor ini susah dihidupkan karena lama nggak dipakai, kurang lebih 6 bulan dongkrok di garasi. Kemungkinan adalah saluran BBM tersumbat atau kotor, pasokan tidak lancar. Karena untuk busi kemarin sudah diganti dengan busi baru, namun nyala, digas, mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Burhanuddin KDL. Bro, Lur, semoga kita sekalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dipermudah segala urusan kita, dilimpahkan rezeki yang banyak, halal dan barokah, diberi kesehatan, keselamatan untuk menunjang aktivitas kita, modal kita melakukan pekerjaan setiap hari. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara mengatasi bagaimana sepeda motor 4 tak. Untuk kali ini sepeda motor Jupiter Z yang karena lama tidak digunakan dan rok di gudang hampir kurang lebih 6 bulan di garasi, sehingga untuk saat ini begitu mau dinyalakan sulit untuk dinyalakan. Untuk kendaraan ini, untuk busi perkiraan awal kemarin untuk busi kemungkinan mati, tapi setelah kita ganti dengan busi baru, tapi ternyata mau hidup. Tapi kalau digas mesin menjadi mati, berbet kemudian mati, nggak sampai seperempat gas mesin sudah mati. Untuk kemungkinan ini, untuk prediksi saya, kemungkinan ini karena untuk pasokan BBM, bensin yang dari tangki ke karburator, atau yang dari karburator yang mau masuk ke ruang bakar, kemungkinan terganggu, tersumbat, atau mungkin kotor, sehingga untuk asupan BBM yang seharusnya bisa maksimal diterima oleh ruang bakar mengalami kekurangan volume, sehingga untuk motor ini begitu digas besar, digas penuh, mesin menjadi mati. Bermula dari berbet-berbet kemudian mati. Untuk kondisi gas kecil, untuk kendaraan ini bisa jalan normal, tapi apabila digas untuk menambah kecepatan, mesin malah menjadi mati. Nanti akan kita bongkar, kita bagi untuk tutorial pengalaman kemungkinan yang menjadi kendala dan cara mengatasinya. Namun sebelum melanjutkan menonton video ini, saya mohon bantuan untuk subscribe channel kami Burhanuddin KDL. Tonton video ini nanti sampai selesai, like video dan komentar apabila ada hal-hal atau sesuatu yang perlu dipertanyakan, dan nyalakan lonceng untuk mendapat informasi update video terbaru dari channel kami. Langsung saja lor, kita akan melepas dek atau tebing dari kendaraan ini, karena untuk melepas karburator kita tidak mungkin tanpa melepas dek ini, karena untuk posisi karburator berada di dalam dek itu tertutup rapat. Untuk pembongkaran dek ini kita perlu membuka baut sejumlah 8 biji, baik yang di depan, di atas, bawah, dan samping kanan dari tebing ini, supaya bisa kita melepas dek ini. Kita lepas satu persatu, kemudian kita copot, kita amankan di tempat yang aman supaya tidak membaret-baret
kena gesekan. Yang pertama kali harus kita lakukan yaitu untuk pengecekan distribusi dari BBM, kelancarannya. Kita cek saluran dari tangki ke karburator. Karena motor ini menggunakan sistem vakum, jadi kita harus memompanya. Kita ugluk dulu untuk selahannya itu, kita genjot. Itu nanti akan kompresi akan menekan membran yang di vakum bensinnya. Bensin mengalir, berarti itu tandanya untuk saluran BBM dari tangki BBM melalui filter dan ke karburator, berarti lancar, tidak ada kendala atau tidak ada gangguan. Berarti kemungkinan untuk gangguannya karena aliran dari tangki lancar, berarti bisa dipastikan untuk gangguan dari karburator ke ruang bakar atau ruang kompresi. Kemungkinan ada mampet di saluran naiknya, yaitu di spuyer. Kemungkinan itu tersumbat atau bagaimana, nanti akan coba kita buka. Untuk membuka karburator ini kita membutuhkan kunci 10 baik ring pas, dan apabila nanti kita gunakan kunci ini sulit, nanti kita akan gunakan kunci L ukuran nomor 5. Jadi emang alternatifnya banyak karena bautnya terlalu nyelempit, jadi agak susah dibuka untuk baut pengunci di karburator ini. Kalau seandainya nanti kita tidak bisa membukanya dengan kunci ring atau kunci pas, nanti kita gunakan kunci L, kita copot di leher manifold yang nempel ke kop silindernya. Jangan lupa pula untuk melepas karburator, harus melepas dulu leher filter udara, supaya nanti mudah untuk melepas karburatornya, karena nanti nyangkut kalau nggak kita lepas dulu. Ini untuk pembongkaran agak susah karena memang lokasi bautnya ini cukup nyerempit, sehingga kita perlu pelan-pelan untuk membuka dua baut ini. Mungkin ini membutuhkan waktu yang lebih panjang daripada membuka baut-baut lainnya. Kita butuh kunci ring 10 karena untuk lokasi yang di sebelah kanan itu untuk bautnya sangat sempit sekali. Kita cari-cari untuk kunci 10, ini belum ketemu lur. Ternyata emang untuk baut yang di sebelah kanan itu sangat sulit untuk dilepas. Dengan kunci ring 10 juga kita sulit untuk memasukkannya karena emang lokasinya sulit. Sehingga kita akan akali pakai alternatif lain, yaitu kita buka di bagian manifoldnya. Nah, ternyata untuk pembongkaran karburator ini cukup sulit, sehingga kita coba menggunakan kunci L ukuran nomor 5. Jadi dengan cara ini kita harus melepas baut pengunci di leher manifold yang ke kop silinder, yaitu ada dua baut, itu baut kunci L. Kita gunakan kunci L untuk melepas kedua baut tersebut, baik di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Nanti kita yang di bagian kanan itu agak sulit dijangkau, nanti kita balik untuk yang bagian panjang kita arahkan ke lubang baut pengunci yang di sebelah kanan. Nanti kita gunakan tang untuk memutarnya. Ternyata masalahnya di sini lor, ini untuk mangkok ini kotor sekali, ini banyak kotoran dari sealer yang rontok. Ini kemungkinan menyumbat jarum kapiler yang sebagai asupan BBM dari bawah ini yang naik ke atas. Di spuyernya kemungkinan tersumbat, akan kita cek untuk spuyer dari karburator motor Jupiter ini. Ini untuk endapan kerak karat juga banyak sekali, untuk tebal sekali di sini. Nanti akan kita bersihkan. Untuk spuyer ini, pada lubang spuyer ini juga ini terdapat sumbatan sealer yang menyumbat di bagian ini. Coba nanti akan kita buka, kita bersihkan untuk spuyer ini, sekaligus kita buka, kita bersihkan supaya nanti untuk asupan BBM yang dari karburator menuju ke ruang bakar nanti menjadi lebih lancar.
sehingga tidak muat lagi. Ini sudah jelas sekali untuk spuyur ini tertutup oleh karet sealer yang warna putih, itu sudah jelas kelihatan. Nanti akan kita bersihkan untuk tempat ini, kemudian kita pasang kembali, karena untuk saluran BBM dari tangki BBM menuju ke karburator tadi kita coba lancar. Nah, ini berarti kemungkinan yang dari mangkuk yang masuk ke yang kesedot ke atas ke manifold, langsung akan kita eksekusi, kita buka, kita bersihkan. Ini lor, untuk masalahnya itu pada spuyur ini, untuk lubangnya ini, lubang kapilernya ini tertutup oleh sealer yang rontok. Ini kemungkinan karena kemarin bengkel ngasih sealernya itu terlalu banyak, sehingga rontok dan mengendap di bagian dasar karburator, dan akhirnya tersedot oleh kompresi dari mesin, sehingga ini karet sealernya ini masuk ke lubang ini, sehingga BBM tidak bisa mengalir, tidak bisa masuk ke ruang bakar. Bisa, tapi sangat kecil sekali, agak tersumbat. Untuk kondisi ini kemarin pada saat pemasangan sealer untuk perpaknya itu sudah sangat kempes sekali, dan dikasih sealer, tapi untuk pemberian sealernya ini terlalu banyak, sehingga rontok masuk ke mangkok ini, dan akhirnya rontokan dari sealer tadi sangat banyak, sehingga rontokan tadi tersedot oleh kompresi dari mesin dan membambeti lubang jarum kapiler yang berada di spuyur ini. Ini cukup kita bersihkan, sudah cukup. Nanti akan kita tambahi kabel, supaya, karena ini untuk lubang standar, nanti akan kita tambahi isi kabel yang kecil nanti, supaya BBM-nya menjadi lebih irit. Jadi tidak ada masalah di sisi lain, hanya ada masalah di spuyur ini. Nanti kita akan sogok pakai peniti supaya bolong kembali. Itu bisa dimasukin lagi enggak ya? Kita bersihkan dulu untuk spuyurnya nih, spuyur dan mangkok karburatornya, supaya tidak mampet lagi. Dan nanti akan kita tambahi satu helai kabel untuk spuyurnya ini, supaya bensinnya menjadi lebih irit nanti. Untuk mangkoknya ini sangat kotor sekali, endapan karat sudah numpuk semua di sini. Akan kita bersihkan sekalian, bongkar. Kita membersihkan mangkok ini dengan menggunakan bensin, cukup dengan bensin, nanti udah bersih nanti dulu. Bensin kita bersihkan dengan menggunakan kuas. Usek, nggak motor dengan rampung. Apa? Yang ada apa-apa yang gue besok. Soalnya kayak lantai bentang guris gitu. Lu ambil ke kawat itu, Bun. Mana? Sana itu. Gimana? Ini. Itu, Ora biar ngomong, Bun. Lu mare maksud neh. Rusak kabeh kok kene. Ora aneh wong kuwi. Yo watuk iki nek rusak ini nanti kok. Kandane ngeyel iki. Kotor. Ngambilin apa lagi, aku mau disuruh. Itu masih mana itu mau dijadi.
Aja demek malah coba engkok ngono lagi. Urung rampung kok. Sama semutnya ya. Sudah selesai lor untuk pembersihannya, nanti akan kita terapkan kembali dan kita setelah bersih sebelum kita terapkan kita harus kasih sealer dulu nanti supaya untuk BBM tidak rembes melalui perpak sambungan antara mangkok dan karburatornya, karena untuk mangkok ini sudah untuk sealernya sudah kempes, karetnya sudah mengecil sehingga perlu kita lapisi dengan sealer tribon. Yang perlu diperhatikan dalam pemberian sealer atau perapat supaya tidak rembes bensinnya ini, kita harus memberi sealer tipis-tipis saja sekiranya bisa menutup celah yang terjadi akibat perpak atau pakingnya yang sudah kisut mengecil, karena memang usianya udah lama. Ini untuk motor ini udah berusia 20 tahun lebih, jadi memang perlu untuk dilakukan penggantian. Sebenarnya ada untuk repair kitnya untuk karburator Jupiter ini, namun kita cukup kita akali dengan memberi sealer pada perpaknya. Dengar suara ibu ya di YouTube-nya Mbak Rafa. Itu loh yang lagunya. Itu. Itu jauh loh. Oh, Ini jauh. ya? Ini jauh. Oh, Enggak videonya jauh. itu baru masang. Saya kelihatan lebih masang. Setelah selesai pemberian sealer, kita pasang kembali mangkoknya pada karburator. Kita pastikan bahwa mangkok ini rapat menyatu dengan yang karburator bagian atas, supaya nanti kita tidak membongkar lagi, karena ini untuk bautnya sudah agak dol, jadi memang kalau seandainya membongkar lagi agak sulit. Kita pastikan benar-benar rapat, kita kasih sealer supaya tidak bocor. Setelah memastikan bahwa karburator tidak terjadi bocor atau rembes, kita akan pasang kembali, kita pasang pada dudukannya, karena kita tadi membukanya di baut yang nempel ke kop silinder, kita lepas sampai di intake manifold. Jadi kita siapkan bautnya tadi yang kita lepas, nanti kita pasang kembali pada kop silinder. Kita pastikan untuk sambungan antara manifold ke kop silinder juga rapat, tidak ada kebocoran, sehingga nanti tidak mengganggu kompresi dari mesin Jupiter ini. Kita kasih sealer tipis-tipis saja. Kita pasang kembali untuk karburator, kita pasang pada baut yang mudah dulu, baut yang di sebelah kiri, kemudian nanti gantian yang di sebelah kanan. Pastikan untuk kekencangan dari baut ini antara kanan dan kiri sama, sehingga nanti tidak miring untuk ini, sehingga tidak menimbulkan celah yang akan mengganggu kompresi dari kendaraan ini. Setelah pemasangan selesai, kita akan coba menyalakan motor Jupiter ini, apakah sudah normal atau masih sulit. Kita ugluk. Alhamdulillah lor, untuk motor sudah kembali normal. Kita gas sampai gasnya besar, juga tidak ada suara berbet atau bahkan mesin mati. Kita lakukan penyetelan antara angin dan bensin supaya enak kita kendarai, karena tadi untuk lubang spuyur sudah kita ganjal, kita kasih kabel supaya BBM hemat. Jadi harus ada penyesuaian kembali antara setelan campuran antara BBM dan angin, jadi nanti dikendarai enak, bensin irit. Setelah pemasangan selesai, ini untuk filter udara, pastikan kita pasang kembali, kita pasang pada
leher karburator dan kita kencangkan untuk bautnya sehingga nanti kalau terjadi banjir seperti kemarin ini aman untuk menerjang banjir, karena untuk air tidak masuk ke karburator. Kita pastikan rapat karena untuk lehernya ini dari karet, ada klemnya kita kencangkan benar supaya tidak ada celah untuk rembesan dari air ke karburator sehingga aman untuk dikendarai. Untuk tips menerjang banjir menggunakan sepeda motor ini sebenarnya kemarin sudah saya terapkan, sudah saya praktekkan dan sangat efektif, yaitu untuk apabila knalpot ada lubang-lubang kecil, lubang udara kecil atau lubang buangan air seperti di motor Jupiter ini ada 2 lubang, kita tutup dengan kertas gerinjing rokok, kemudian baik yang di sambungan leher knalpot ke mufflernya kita tutup dengan kertas gerinjing bagian depan belakang. Kemudian untuk lubang knalpot itu kita kasih selang triliun, kita arahkan, kita selangnya itu kita naikkan, kita kelentarkan di pegangan belakang itu bezelnya, sehingga ini sangat aman untuk menerjang banjir. Akan lebih efektif lagi apabila nanti untuk leher dari karburator ini kita kasih selang dari buangan mesin cuci, kita arahkan ke atas sampai kita ikat ke setang, jadi untuk menerjang banjir tinggi pun akan aman, karburator tidak akan kemasukan dari air banjir. Jangan lupa setelah selesai perbaikan dibersihkan sekalian mesinnya, mumpung dek-deknya dibuka, kita mudah untuk membersihkan mesinnya. Ini untuk Jupiter ini merupakan Jupiter lansiran tahun 2002, Jupiter Jet pertama. Ini untuk stripping masih yang double stiker, enggak satu stiker. Jadi memang ini produk pertama dari Jupiter Jet, Yamaha Jupiter Jet. Untuk kondisi mesin seperti ini, cat pada pengaman rantai dan padang kelopak, namun untuk mesin ini masih terlihat bersih. Untuk di bagian mesin sangat bersih, karena kemarin sudah dilakukan pembersihan kerak-kerak oli dan debu yang kita gunakan campuran solar, rinso dan osasir yang itu larutan cairan-cairan ajaib yang biasa kita gunakan untuk membersihkan mesin mobil. Ini untuk mesin jadi bersih seperti ini, terlihat kinclong, kerak-kerak rontok semua. Jadi cukup hanya bermodalkan nggak sampai 5.000, solar sedikit kira-kira 50 ml, kemudian rinso osasir yang harga Rp1.000, kemudian dicampur osasir 1 sendok kecil. Ini dicampur diublek-ublek menjadi cairan larutan kimia yang bisa merontokkan kerak-kerak yang menempel, kerak-kerak membandel yang terdapat pada mesin, baik di bak mesin maupun pada valve silinder dan pada silindernya. Untuk kendaraan ini sudah normal kembali. Tadi untuk permasalahan yaitu mesin berebet pada saat digas, seperti busi mati pada mesin motor matic. Ya, ternyata bukan karena businya, busi sudah diganti baru, ternyata masih berebet. Dan setelah kita lakukan pembongkaran, ternyata tadi pada sepuyer dari karburator itu terdapat sumbatan, yaitu rontokan sealer yang kita gunakan dulu untuk merapatkan sambungan karburator dan mangkok supaya tidak rembes. Itu untuk pemasangan sealer itu dulu dari bengkel yang masang, jadi agak belepotan sehingga untuk rontokannya itu rontok masuk ke dalam itu bak tampung bensin, dan pada saat motor digunakan itu tersedot naik ke atas melalui menutup jarum kapiler yang menuju ke arah intake manifold. Demikian lor untuk tutorial cara mengatasi masalah mesin berebet, mesin 4 tak Yamaha Jupiter Jet.
yang pada saat digas tenaga hilang, mesin berebet dan mati, yang disebabkan karena jarum pada spuyer tersumbat lubangnya. Setelah dibersihkan, ini saat ini sudah normal kembali, bisa digas besar lagi, tidak berebet. Dan untuk mesin ini, mesin tua, terdengar masih cukup halus untuk mesinnya, belum ada kendala. Ini dari pertama pembelian dulu tahun 2000, akhir 2002 atau awal 2003. Ini sampai sekarang belum ada penggantian part di dalam mesin, baik di ring shaker maupun di shakernya. Hanya sekali penggantian kampas kopling, kira-kira sekitar 7 tahun yang lalu. Demikian tutorial mengatasi mesin berebet pada mesin 4 tak ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like video, komentar apabila ada pertanyaan, dan bagikan apabila bermanfaat. Dan nyalakan lonceng untuk menerima informasi video terbaru dari channel kami, channel Burhanuddin KDL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk gas sampai mentok sekarang sudah bisa normal kembali, tidak ada berbetnya, karena untuk CDI nya juga sudah kita ganti non limiter sehingga suaranya loss pada saat digas. Bolo jauh tinggu dolanan toh, Bu.